Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Mima Cooking. Di video ini aku mau bikin nastar dengan takaran setengah kilogram tepung. Dalam resep ini aku pakai campuran antara butter dan margarin, jadi rasanya lebih enak. Nastarnya tampilannya cantik, glowing dan tidak retak-retak. Rasanya enak, wangi, lumer dan ngeprul. Untuk tahu cara bikinnya, tonton video ini sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan selai nanasnya. Untuk banyaknya kurang lebih 600 gram. Ini aku bikin sendiri. Untuk link videonya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Agar besarnya sama, ini selainya aku ukur pakai sendok takar yang ukuran 1 mili atau 1/4 sendok teh. Ambil selai sebanyak 1 sendok. Kalau ditimbang kurang lebih 3 gram. Kemudian bulatkan. Setelah bulat kita bentuk lonjong. Seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama. Kita buat kurang lebih 200 bulatan. Setelah selesai, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Ambil mangkuk, lalu siapkan butter dan margarinnya. Ini aku pakai 1 bungkus butter yang kemasan 200 gram. Aku pakai merek Wisman. Kemudian 1 bungkus margarin atau 200 gram. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Jadi totalnya ada 400 gram. Untuk perbandingan butter dan margarin bisa disesuaikan dengan selera. Pakai margarin semua juga bisa. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan gula halus sebanyak 100 gram atau 10 sendok. Takaran per sendoknya segini ya. Lalu ayak ya, karena gula halus suka menggumpal. Kalau menggumpal seperti ini, kita haluskan pakai sendok. Lalu aduk kedua bahan sampai tercampur rata, teksturnya halus dan lembut. Bisa juga pakai mixer, gunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar aja. Ini udah tercampur rata ya, teksturnya halus dan lembut. Selanjutnya masukkan 3 butir kuning telur, 1 sendok teh vanili cair, boleh juga pakai yang bubuk. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Ini udah tercampur rata ya. Lalu kita sisihkan whiskernya. Kemudian masukkan 100 gram tepung maizena atau 10 sendok makan. Takaran per sendoknya segini. 50 gram susu bubuk atau 5 sendok makan. Takarannya segini ya. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Ini aku aduk pakai spatula. Ini udah tercampur rata. Lalu siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai tepung kunci biru. Kalau ditakar sendok sebanyak 50 sendok. Takaran per sendoknya segini ya. Masukkan ke dalam mangkuk. Ini aku masukkan setengah bagian dulu. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan sisa tepungnya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terbentuk adonan. Ini adonannya sudah tercampur rata, teksturnya sudah kalis, tidak menempel di wadah. Bisa kita cek, ambil sedikit adonan, teksturnya seperti ini ya, tidak lembek dan tidak keras. Bisa kita bulatkan. Jika sudah halus dan tidak retak-retak, itu tandanya adonan sudah pas, siap untuk dibentuk. Agar besarnya sama, adonannya aku ukur pakai sendok takar yang ukuran 1 sendok teh atau 5 mili.
Ambil adonan. Kira-kira segini ya. Kalau ditimbang sekitar 6-7 gram. Kita ambil secukupnya dulu. Untuk sisa adonan bisa kita tutup dengan plastik agar tetap lembab dan tidak kering. Kemudian kita isi dengan selai nanas. Ambil satu adonan kulit, kemudian pipihkan. Setelah pipih, letakkan selai di atasnya. Lalu bungkus dengan kulit. Ini bungkusnya sampai rapat ya, jangan sampai ada yang terbuka. Lalu bentuk seperti dalam video. Sampai seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Selanjutnya kita tata di loyang. Loyangnya tidak perlu dioles apapun ya. 2 loyang sudah terisi penuh, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Kemudian masukkan loyang. Ini aku masukkan 2 loyang sekaligus. Panggang dengan suhu 140 sampai 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah, waktunya kurang lebih 40 menit. Untuk oven tangkring, gunakan api kecil agak besar, waktunya kurang lebih 40 sampai 50 menit, atau sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit dipanggang atau setengah jalan, kita tukar posisi loyangnya agar matangnya merata. Loyang yang di atas kita pindah ke bawah, dan sebaliknya, loyang yang di bawah kita pindah ke atas. Kemudian panggang kembali sampai matang. Lakukan hal yang sama untuk oven tangkring. Setelah kurang lebih 40 menit dipanggang, nastarnya sudah matang. Kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian ini kita biarkan dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita buat olesannya. Siapkan 4 butir kuning telur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak. Agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan pewarna orange atau kuning tua. Tambahkan sekitar 3-4 tetes. Kalau nggak pakai pewarna juga boleh ya, sesuaikan dengan selera. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, siap untuk digunakan. Ini nastarnya udah dingin, mau aku oles. Oleskan tipis-tipis di permukaan atas. Ini udah selesai aku oles semua. Kemudian kita cek yang pertama dioles. Jika sudah kering, mau aku oles lagi. Ini aku oles sebanyak 2 kali agar hasilnya lebih bagus. Kalau mau sekali oles aja juga boleh. Ini udah selesai aku oles, siap untuk dipanggang kembali. Ini ovennya sudah panas ya. Masukkan loyang ke dalam oven. Panggang dengan suhu 120 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 20 menit. Untuk oven tangkring gunakan api kecil. Panggang sekitar 20 menit. Setelah 10 menit kita tukar posisi loyangnya agar matangnya merata. Lakukan hal yang sama untuk oven tangkring.
Setelah 20 menit, olesan kuning telurnya sudah matang, kemudian angkat. Seperti ini ya hasilnya. Agar nastarnya lebih glowing, permukaan atasnya aku usap dengan kuas bersih dan kering. Terlihat ya, nastarnya jadi lebih glowing. Kita biarkan dingin dulu baru kita masukkan ke dalam toples. Setelah nastarnya dingin, kemas ke dalam toples. Ini aku pakai toples tabung ukuran 800 ml. Tiap baris aku isi 7-8 nastar. Dari satu resep jadi 3 toples, masih ada sisanya sedikit. Kita lihat hasilnya, ini bentuknya sangat cantik. Bagian bawahnya berwarna kecoklatan, tapi tidak gosong. Kita lihat teksturnya, ini sangat ngeprul. Aroma butternya sangat kuat, selainya juga enak, lumer di mulut. Selamat mencoba ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.